Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur atas setiap keadaan bahwa sampai hari ini harus kita sadari bahwa Allah tak pernah berhenti menyayangi, merahmati, mencucurkan kasih sayangnya kepada kita anak-anakku. Maka yang terbaik buat kita adalah mengerjakan apa yang Allah ridho. Di antaranya adalah duduk dalam majelis-majelis ilmu. Anak-anakku, berniatlah karena Allah dalam belajar ini. Mudah-mudahan ilmu yang kalian pelajari ini menjadi pelindung kita di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, bersungguh-sungguhlah dalam belajar ya. Baik anak-anak Bapak, semoga kita sehat selalu. Hari ini Bapak akan meneruskan materi tentang mawaris pada hari Sabtu yang lalu. Harus kalian ingat bahwa bisa saja seseorang itu tercegah mendapat harta warisan dari peninggalan kerabat atau orang tuanya disebabkan karena orang tuanya muslim. Misalnya anaknya berpindah keyakinan menjadi Nasrani atau Yahudi atau Buddha, Hindu dan agama lainnya. Nah, ini akan menghalangi dia untuk mendapatkan harta warisannya. Satu. Yang kedua, kalau dia membunuh orang tuanya, dia juga tercegah untuk mendapatkan harta warisannya. Yang ketiga, kalau dia anak zina, meskipun ayah biologisnya itu meninggalkan harta yang banyak, namun dia tidak mendapatkan harta warisan. Maka untuk mencegah pergaulan yang bersih, maka bentengi diri, pelihara kehormatan diri kalian, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Di sini akan Bapak sebutkan contoh kasus di mana Pak Jamal meninggal, sedangkan harta peninggalannya itu berupa harta perniagaan sebesar 150 juta. Harta warisan tersebut belumlah pula dikeluarkan zakatnya, belum dikeluarkan untuk pula keperluan pengurusan jenazah sebesar 1.250.000 dan untuk melunasi hutang sebesar 40 juta rupiah. Dan ada pula wasiat Pak Jamal kepada anak angkatnya. Pak Jamal berwasiat bahwa setelah dia meninggal nanti mohon diberikan harta kepada anak angkatnya sebesar 9 juta. Nah, berapa kebesaran wasiat? Wasiat yang paling besar itu hanya sepertiga ya. Kita boleh membatalkan wasiat itu apabila lebih dari sepertiga. Lalu ahli waris yang ditinggalkan oleh Pak Jamal itu istri, ibu, seorang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, nenek dan saudara kandung. Berapakah bagian mereka masing-masing? Perhatikan dengan teliti ya. Harta yang ditinggalkan tadi adalah 150 juta. Nah, sebelum harta itu dibagi, harus dikeluarkan yang paling utama dahulu. Apa itu? Bayarkan zakatnya apabila sudah sampai nisabnya, waktunya untuk dikeluarkannya. Ukurannya nisabnya dan haulnya itu adalah waktunya sudah sampai sebelum Pak Jamal itu meninggal, maka harus dikeluarkan. Berapa besarnya? Zakat itu 2,5% dari hartanya. Misalnya 150 juta, maka dikeluarkanlah 2,5% dari 150 juta, yaitu berjumlah 3.750.000. Lalu apalagi yang perlu kita keluarkan? Pengurusan jenazahnya. Apabila anak-anaknya tidak ada yang membiayai tentang pengurusan jenazahnya itu. Berapa pengurusan jenazah itu? 1.250.000. Lalu apalagi yang perlu dikeluarkannya, yang menjadi kewajiban untuk Pak Jamal mengeluarkannya, yaitu hutangnya sebesar 40 juta rupiah. Lalu apalagi? Wasiatnya kepada anak angkatnya sebesar 9 juta. Lalu kita totallah pengeluarannya itu, yaitu yang untuk zakat, untuk pengurusan jenazah, hutang dan wasiatnya itu totalnya 54 juta. Nah, kan tadi kerabat yang dia tinggalkan tadi, istri, anak laki-laki, anak perempuan, ibu, nenek dan saudara kandung. Mendapatkah mereka seluruh ahli waris ini? Tentu tidak mendapat. Siapakah mereka yang terhijab dan tidak mendapatkan harta warisannya? Yaitu nenek dan saudara kandung. Terhijab sebab apa? Sebab adanya anak, sebab adanya ibu. Oke, anak-anak Bapak, kita lanjut. Berarti harta yang akan dijadikan warisan peninggalan Pak Jamal itu kita kurangkan. 150 juta dikurang 54 juta. Tinggal berapa juta? Tinggal 96 juta yang menjadi warisan.
Lanjutkan. Contoh soal penyelesaian dari keluarga Pak Jamal. Ya, almarhum Pak Jamal, harta yang ditinggalkan 96 juta. Nah, tentu saja apabila ada seorang anak laki-laki itu tetap menjadi asobah. Anak perempuan juga asobah kan ada saudara laki-lakinya. Yang harus kita cari adalah istri. Berapa bagian istri? Istri mendapat 1/8 dari 96 juta. Kira-kira berapa ya? Ibu juga mendapat 1/6 ya dari harta peninggalan Pak Jamal. Kira-kira berapa ya? Nah, Bapak sebutkan 1/6 ya. 1/6 dari 96 juta itu 12 juta. 1/8 maaf. 1/8 yang bagian si istri 1/8 sama dengan 12 juta. Sementara bagian ibu mendapatkan 1/6 sama dengan 16 juta. Lalu berapa lagi sisanya? Nah, kita totalkanlah 96 juta dikurang, berarti untuk istri dan ibu tadi 28 juta ya. Untuk istri dan ibu 28 juta. Berarti kita kurangkan 96 juta dikurang 28 juta ya. 96 juta dikurang 28 juta. Sisanya berapa? Sisanya 68 juta ya. Sisanya 68 juta. Nah, 68 juta ini kita bagi 4. Kenapa 4? 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Kan 2 anak perempuannya ada 2. Berarti seorang anak laki-laki itu mendapat 34 juta ya. Seorang anak laki-laki mendapat 34 juta, sementara anak perempuan 34 juta dibagi 2. Berarti seorang anak perempuan itu mendapatkan 17 juta rupiah. Demikian, semoga kalian memahaminya. Sengaja tak Bapak buatkan nominalnya itu. Kalau kalian dapat mendengarkan kuis ini, maka mendengarkan video ini, berarti kalian pasti bisa menjawab kuis yang Bapak kirimkan di tim. Semoga kalian memahaminya. Kalau ada pertanyaan boleh di chat ke Bapak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.